masuk jurang resesi. Resesi ekonomi menyulitkan proses penjualan sehingga daya beli masyarakat pun akan menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat Di bulan kedua, pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi Indonesia masuk ke jurang resesi. Namun ada optimis setelah keterpurukan. Dalam survei konsumen Bank Indonesia bulan April 2021 lalu mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap perbaikan kondisi ekonomi Indonesia. Terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang meningkat mencapai 101,5% yang untuk pertama kalinya masuk dalam zona optimis. Dibandingkan bulan Maret lalu, hasil survei hanya mencapai 93,4%. Melalui dialog produktif yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN pada Rabu 19 Mei 2021, KPCPEN mengangkat tema keyakinan konsumen kembali optimis dengan menghadirkan dua narasumber sekaligus. Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyatakan salah satu kunci keberhasilan pemulihan dan ketahanan ekonomi Indonesia terletak pada keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi yang menumbuhkan optimisme pada masyarakat. Ya, pemerintah menjamin perlindungan konsumen ini Pak ya. Mungkinkah tren pemberian promo menjadi faktor pendorong meningkatnya optimisme dari konsumen? Saya kira kalau tren pemberian promo itu sebenarnya itu psychological ya, human psychological gitu ya. Jadi the more the merrier gitu. Jadi saya rasa ya itu bagus ya buat melakukan untuk stimuli ya, terutama kalau saya lihat banyak dilakukan di sektor e-commerce gitu ya. Sebenarnya balik lagi sebenarnya bukan itu sih yang harusnya jadi senjata buat teman-teman di sektor perdagangan gitu ya untuk melakukan insentif terhadap transaksi yang ada. Harusnya sih sebenarnya balik lagi sih sebenarnya bukan promo diskon atau peran diskon yang sebenarnya harus dijalankan. Tapi memang itu adalah salah satu ya bisa dibilang salah satu media yang masih ampuh gitu ya untuk menstimulasi transaksi-transaksi baik yang sifatnya di e-commerce ya ataupun di offline. Ya, jadi kalau kita lihat tadi dari paparan saya bahwa sebenarnya Indonesia itu bisa dibilang yang paling optimis ya dari sisi konsumernya terhadap adanya perbaikan ekonomi dalam 6 bulan ke depan. Nah, tentunya ini sebenarnya harus dimanfaatkan nih oleh pemerintah ya. Saya rasa Pak Dirjen tadi udah menjelaskan cukup banyak ya hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan terkait dengan momentum optimisme ini gitu ya. Jadi harapannya adalah ya dengan adanya optimisme ini, karena optimisme ini sangat tinggi, bisa dibilang paling tinggi di ASEAN. Jadi harusnya gitu ya dengan tingkat optimisme yang tinggi ini dapat kita jabarkan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih aktual gitu. Ya, dan memang kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal gitu ya, pertumbuhan ekonominya itu makin menguat gitu ya. Dan banyak prediksi yang bisa dibilang bahwa sebenarnya di pertumbuhan Q2 itu nanti akan jauh lebih positif dibandingkan Q1. Survei ini juga menunjukkan peningkatan penjualan produk dalam negeri di beberapa kategori, seperti produk digital, fashion, kecantikan, makanan dan minuman, serta perlengkapan rumah tangga. Jawaban serupa juga disampaikan Suprapto Tan selaku Managing Director Ipsos Indonesia saat melakukan survei di 6 negara di ASEAN sekaligus termasuk Indonesia. Tadi saya sebutkan sektor perdagangan besar dan eceran juga masih berada dalam zona kontraksi karena tadi mobilitas masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Jadi kembali lagi sektor pengendalian pandemi dan program vaksinasi ini menjadi penting sehingga keberhasilan di sini mendorong dan arahnya sudah ke arah positif ditunjukkan dengan indeks keyakinan konsumen yang semakin baik, dan di puasa dan lebaran pun dengan menggunakan fora normal baru dalam perdagangan nasional di mana terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, transformasi terjadi dari digital itu, transformasi digital itu menjadi penting.
peningkatan aktivitas ekonomi dari rumah juga terjadi, pemanfaatan fasilitas perdagangan e-commerce juga semakin meningkat, bahkan diprediksi oleh Bank Indonesia di akhir tahun ini akan meningkatnya menjadi 331 triliun dari yang saat ini bergerak di angka 231 triliun. Saya kira puasa dan lebaran ini kita lebih siap, masyarakat juga lebih siap, masyarakat sudah paham, sehingga prioritas ekonomi dan kesehatan ini tetap bergerak berjalan bersama-sama, dilakukan oleh semua aspek, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Itu berjalan dengan baik saat ini. Kemudian terkait dengan harga bahan pokok dan juga barang konsumsi, apakah ada strategi dari pemerintah atau Kemendak untuk menjaga harga tersebut sehingga daya beli masyarakat juga masih bisa terjaga itu di masa pandemi begini, Pak? Itu selalu pemerintah melakukan hal itu dan berupaya mengendalikan. Tetapi semua itu adalah sangat tergantung dari tadi hubungan perdagangan dengan negara lain dan kondisi ekonomi global juga. Dalam rangka puasa dan lebaran, pemerintah sudah mengupayakan bahkan bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk berupaya mengendalikan harga-harga bahan pokok. Kita tahu sekarang ada beberapa komoditi yang menjadi bahan baku untuk bahan pokok di Indonesia yang masuk ke super cycle, artinya harganya sudah mulai tinggi dan bahkan tinggi sekali. Kita, pemerintah, bekerja sama dengan pelaku usaha, berusaha memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap bisa mengkonsumsi bahan pokok tersebut dengan harga tetap terjangkau di tengah puasa dan lebaran, dan itu adalah kerjasama dilakukan bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Sehingga ya saya ambil contoh saja, kita upayakan harga tahu tempe di tengah bahan baku yang sudah sangat tinggi karena kita ketergantungan dari pasokan luar negeri. Di dalam tahap puasa dan lebaran ini bisa kita jaga dengan stabilitas harganya. Tetapi tentunya masyarakat harus paham juga nanti bahwa ini akan terjadi penyesuaian karena sudah tidak mungkin lagi misalkan pelaku usaha itu dan untuk terus-menerus pada posisi untuk menjaga itu. Sehingga akan ada penyesuaian dan pemerintah tetap akan mengawal penyesuaiannya itu disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Tahu tempe mungkin nanti akan terpengaruh sedikit. Kemarin kita juga untuk puasa dan lebaran akibat kekurangan pasokan daging sapi dan pola perdagangan daging sapi selama puasa dan lebaran tetap kita upayakan stabil. Dalam survei tersebut dapat disimpulkan bahwa pemulihan dan transformasi ekonomi nasional akan terus meningkat sejalan dengan visi misi yang telah diupayakan pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik. Vivanias, jangan lupa untuk selalu membeli produk asli Indonesia agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan Indonesia bisa pulih dari krisis ekonomi. Sekali lagi aku ingetin, cintai produk Indonesia.